Berlanjut di cerita Xiao Yan. Orang tua yang juga sedang dikejar oleh beberapa makhluk ular raksasa itu keluar dari kolam petir dan menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang sudah menyelesaikan pelatihannya bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Dia bisa merasakan, pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalamnya. Jikalau tidak, orang tua itu tidak mungkin meninggalkannya tanpa sebab. Kejar-kejaran pun terjadi. Ular petir itu memburu orang tua itu dan juga Xiao Yan. Singkatnya, setelah situasinya mulai terkendali, mereka berada di tempat yang aman. Sosok lelaki tua itu lantas mengalihkan pandangannya ke arah bawah, dan mengatakan kepada Xiao Yan bahwa, mereka adalah sekelompok monster petir yang memiliki beberapa kecerdasan tidak kalah dengan manusia. Anak muda, kelihatannya kekuatanmu cukup bagus, mengapa kita berdua tidak bekerja sama untuk memasuki wilayah kedalaman? Xiao Yan tentu saja menolak. Jika terkena serangan petir hitam itu satu saja, mungkin dapat merenggut nyawanya, apalagi sampai nekat untuk memasuki wilayah dalamnya. Orang tua itu berkata, nama keluargaku bermarga Mang, tetapi sudahlah, mungkin anak muda sepertimu tidak akan tahu siapa nama asliku. Orang tua itu pergi setelah Hei King datang mendekat. Hei King berkata, energi ruang di sini mulai bergejolak. Saudara Xiao Yan, apa kau baik-baik saja? Xiao Yan menjawab, hanya beberapa kendala kecil. Lalu mereka pergi kembali ke Pulau Naga Timur. Mereka menemui Tetua Zuli dan King Lin yang sudah selesai melakukan pelatihan di makam naga. Akhirnya berjalan lancar. Aura ular surga di dalam tubuhnya sudah mampu dikendalikan dengan cukup baik. King Lin telah mencapai Douzun bintang ke-6. Xiao Yan lantas bertanya kepada Tetua Zuli, apakah Ziyan belum selesai dari kultivasinya? Tetua Zuli menjawab, Ratu Kaisar Naga Agung membutuhkan waktu yang lama kali ini, bahkan aku pun tidak yakin kapan dia akan meninggalkan tempat pelatihannya. Xiao Yan melanjutkan, karena sudah demikian, kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, sudah waktunya aku kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sebelum pergi Tetua Zuli lantas memberikan sebuah giok spasial, jika di masa mendatang kau ingin datang ke Pulau Naga Timur milikku, maka itu akan mempermudahmu untuk sampai ke sini. Singkat cerita, mereka tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao dan Feng Zunze menyambut Xiao Yan. Feng Zunze berkata, sepertinya perjalananmu kali ini mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan menceritakan semuanya di depan gurunya dan Tetua Feng. Yao Lao berkata, aku juga mempunyai kabar bahagia untukmu, dan informasi ini berkaitan dengan api surgawi pemurnian iblis yang telah kau cari selama bertahun-tahun. Mendengarkan itu Xiao Yan dilanda dengan keterkejutan luar biasa. Api surgawi yang didamba-dambakannya mulai mendapatkan titik terang. Namun Yao Lao berkata, fragmen dari pecahan peta terakhir belum ditemukan, tetapi kami sudah mendapatkan berita yang berhubungan dengannya. Itu terletak di sebuah pameran perdagangan spasial khusus, yang akan diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun sekali. Seorang kultivator biasa tidak akan tahu bahwa ada pameran perdagangan semacam itu di benua, bahkan seorang elit Douzun biasa sekalipun, tidak memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Aku mempunyai beberapa kenalan lama di acara itu, karenanya informasi terakhir yang kuperoleh adalah, pemilik terakhir dari peta api surgawi itu dikabarkan muncul di sana untuk menukarkannya dengan harta lainnya. Pameran dagang spasial akan diadakan 1 tahun lagi. Dalam kurun waktu 1 tahun itu, maka kau harus berlatih, dan mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk memilikinya. Kabar gembira lainnya, guru diundang untuk menghadiri upacara kedewasaan klan Gu. Maka, kau akan mewakili guru untuk menghadiri upacara kedewasaan tersebut, sembari memberikan slip kartu undangan dari klan Gu kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima slip undangan tersebut, dia tersenyum bahagia sembari berkata, Sun Er, tunggu aku. Setelah berbicara panjang lebar, dia merasakan aura familiar dan itu berasal dari kekuatan dokter peri kecil atau Xiao Yixian. Setelah berhasil keluar dari kultivasinya, kemudian menghampiri sahabatnya, rasa seperti kejutan terlintas di wajahnya. Kenapa? Apakah kau tidak mengenaliku? Rambut panjangnya yang tadinya putih, kembali menjadi hitam seperti waktu pertama mereka bertemu. Xiao Yixian menjelaskan semuanya, berkat tetua yang berada di makam kuno itu, dijelaskan dia pemilik tubuh racun alami pada zaman dahulu. Dia benar-benar mampu menciptakan sebuah metode untuk memadatkan tubuh racun menyedihkan, dan benar-benar mengendalikan sepenuhnya.
Kini Xiao Yixian ranahnya telah meningkat menjadi Douzun bintang 7. Singkat cerita perjalanan kemudian dimulai. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah, sebagian besar fraksi di wilayah tersebut merupakan bawahan dari klan kuno itu, mereka tahu bahwa klan Gu memiliki reputasi yang cukup luar biasa. Siapakah orang yang tidak mengenalnya? Mereka kemudian menempuh perjalanan langsung menuju ke kota suci Gu, yang dimana di dalam kota tersebut terdapat sebuah rambu yang ditegaskan, yaitu terkait larangan orang luar masuk secara sembarangan. Singkatnya, kelompok mereka kemudian tiba di sebuah dataran rumput yang sangat luas, membentang dari kejauhan. Tian Huo mengatakan, kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno, dikabarkan bahwa tempat itu dibangun oleh Master Dou di mereka. Bahkan penghalang cahayanya pun berisi sebagian dari kekuatan legendaris, dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu tidak akan bisa ditembus dengan mudah. Kelompok Xiaoyan kemudian memilih jalur daratan untuk masuk ke bagian terdalam kota, karena dilarang terbang di area itu. Nah, di bagian dalam kota terdapat sebuah pintu masuk yang sangat tinggi, di depannya berdiri beberapa penjaga yang mengenakan baju hitam dengan memegang tombak panjang di tangannya. Xiaoyan kemudian menatap dengan fokus, tidak disangka orang yang pernah diajaknya bertarung di masa lalu, orang yang bernama Ling Kuan sedang menjaga di bagian gerbang tersebut. Xiaoyan menunjukkan slip undangan kepadanya. Tentu saja setelah melihat giok tersebut, hal itu sudah membuktikan bahwa mereka adalah tamu undangan khusus yang berhak memasuki kota. Ling Kuan sebenarnya masih menyimpan dendam yang cukup dalam kepada Xiaoyan, amarah dia hatinya sulit untuk disembunyikan. Ling Kuan berkata, beraninya kau datang ke klan Gu. Xiaoyan menjawab, aku adalah perwakilan dari paviliun bintang jatuh. Ling Kuan berkata, bagaimana bisa fraksi seperti itu menerima undangan? Xiaoyan tersenyum dan menegaskan, di atasnya terdapat sebuah tulisan, jika kau buta huruf, dan tidak mampu membacanya, maka tolong panggilkan satu anggota klan Gu untuk membantumu. Mendengarkan kalimat yang diucapkan Xiaoyan, Ling Kuan emosi tiba-tiba dia melancarkan serangan ke arah depan mencoba untuk memberikannya pelajaran, namun Xiaoyan kemudian berkedip dan menghantamnya sampai membuatnya menabrak dinding batu. Ling Kuan dengan rasa ketidakkepercayaan, bocah yang bernama Xiaoyan itu mampu mengalahkannya dengan satu serangan, berarti jarak antara kekuatan mereka berdua sudah terlampau bagaikan langit serta bumi. Xiaoyan meminta maaf karena telah memukulnya terlalu keras, dengan rasa emosi Ling Kuan menyuruh para tentara teredam hitam untuk menyerang serta menangkap bocah tersebut, dan tentara hitam mengadahkan semua tombak panjang mereka ke arah kelompok Xiaoyan. Namun tiba-tiba muncul sosok komandan kelima, mengatakan, Ling Kuan, sebagai komandan tentara hitam, apakah kau ingin menyalahgunakan otoritasmu hanya karena mengedepankan dendam pribadi? Sosok yang mengenakan baju zirah besi berlapis baja yang diyakinkan kekuatannya berada di bintang 3 Douzun muncul sembari mengatakan, kau adalah orang yang disebut sebagai Xiaoyan ya. Ternyata kaulah orang yang selalu disebutkan oleh nona muda. Komandan kelima lantas mempersilahkan mereka masuk. Xiaoyan berpikir bahwa, tampaknya komandan kelima itu memiliki temperamen yang lebih baik dibandingkan dengan Ling Kuan. Nah, setelah kelompok Xiaoyan memasuki kota, mereka kemudian berniat untuk mencari tempat peristirahatan terlebih dahulu, dikarenakan pintu masuk menuju ke alam Gu akan dibuka dalam 3 hari mendatang. Xin kemudian berpindah di tempat lain, di sebuah lokasi yang dipenuhi dengan hamparan awan tebal, serta gunung-gunung yang menjulang di atasnya. Terlihat di sana tetua Yinling lantas mengatakan kepada Sun Er bahwa, nona muda, tuan muda Xiaoyan telah berhasil mencapai kota suci Gu. Sun Er sangat gembira. Penantian yang begitu diharapkan, akhirnya mereka akan segera bertemu. Sun Er bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tetua Yinling menjawab dengan sedikit keraguan, saat ini tuan muda Xiaoyan baik-baik saja, namun terkait dengan masalah yang telah nona muda umumkan beberapa waktu lalu, kemungkinan besar akan membuat tuan muda Xiaoyan mendapat banyak masalah dari para jenius muda klan Gu, atau bahkan para tetua lain. Sun Er membalas, dari apakah mereka semua menentang atau mendukungku, aku menyukainya, dan tidak siapapun dari mereka bisa mengubah fakta yang telah terjadi. Berpindah di tempat Xiaoyan yang sudah mendapat tempat peristirahatan, kemudian memilih untuk berlatih kekuatan jiwanya, dia berlatih gulungan yang ia dapatkan dari kemenangan juara pertama Menara Pil kemarin. Dengan keterampilan jiwa itu,
maka pelatihan spiritualnya akan semakin berkembang. Sementara dengan rekan-rekannya, dalam beberapa hari sebelumnya, juga berusaha untuk mendapatkan informasi terkait dengan tentara terendam hitam. Informasi yang mereka dapatkan, jawabannya adalah tentara terendam hitam yang dimiliki oleh klan Gu merupakan bagian pertahanan. Untuk mendapatkan posisi itu, orang yang bergabung di dalamnya harus mencapai level tertentu. Di usia yang telah ditetapkan, dikabarkan bahwa tentara terendam hitam akan diuji setiap setahun sekali. Mereka yang gagal memenuhi syarat, akan langsung dikeluarkan. Karena itulah kualitas serta kuantitas mereka cukup dihargai. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat, ada 8 komandan besar di dalamnya. Lingkuan serta komandan kelima yang ditemui oleh mereka sebelumnya adalah bagian andil darinya. Mungkin mereka akan menimbulkan banyak masalah bagimu, dikarenakan kamu dianggap sebagai saingan cinta nona muda mereka. Xiao Yan lantas bertanya, tetapi hubunganku dengan Sun Er tidak banyak anggota dari klan Gu yang mengetahui. Xiao Yixian melanjutkan, mungkin beberapa waktu yang lalu tidak banyak yang tahu tentang hubunganmu dengan Sun Er, namun informasi yang telah kudapatkan baru-baru ini, masalah antara kau dan juga Sun Er, tersebar luas dikarenakan Sun Er sendiri yang mengumumkannya di dalam sebuah pertemuan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Sun Er terlalu terang-terangan perihal hubungan mereka. Xiao Yixian melanjutkan, di antara 8 komandan hebat yang disebutkan, lebih dari setengah mereka hanya memandangmu sebagai saingan cinta, dan kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman terbesar jika pertemuan terjadi, tetapi yang paling merepotkan adalah keempat jenderal besar klan Gu. 4 jenderal besar hebat ini memiliki julukan sebagai jenius dengan talenta luar biasa, semuanya termasuk orang-orang pilihan berdasarkan dengan potensi itulah, mereka bisa menjadi anggota inti sebenarnya dari kelangsungan klan Gu di masa mendatang, bahkan kekuatan jenderal terlemah mereka pun jauh lebih kuat dibandingkan dengan komandan pertama tentara teredam hitam. Tian Huo angkat bicara, dikabarkan klan Gu memiliki garis keturunan Dodi, tentu saja dengan jalur pelatihan khusus, mereka akan sangat mudah untuk menaikkan ranah mereka, namun ketika mereka akan menerobos Do Sheng, maka itu tergantung kemampuan mereka sendiri. Tepat ketika mereka larut dalam pembicaraan tersebut, tiba-tiba saja sebuah suara bergema di sebuah pelataran arena, yang terletak di depan penginapan Xiao Yan mengatakan kalimat tantangan, dan ya, orang tersebut adalah komandan ketiga tentara teredam hitam.